Mereka bukan berjuang demi rakyat, tapi rakyat yang mereka korbankan, negara yang mereka korbankan, orang susah yang mereka korbankan demi kepentingan perut, partai, dan politiknya masing-masing. Tapi kali itu saya tanya, lawan apa biarkan? Lawan apa biarkan? Lawan apa biarkan? Saudara-saudara, saya baru tadi sore keluar dari penjara. Saya keluar dari penjara, tapi saya telah bersumpah ketika di pengadilan Bandung bahwasanya saya, Bahar bin Smith, bersumpah ketika itu di hadapan para hakim, di hadapan para jaksa, di hadapan para pengacara, di hadapan para seluruh hadirin yang hadir. Saya bersumpah, saya, Bahar bin Smith, bersumpah demi Allah, selama kedua mata saya masih terbuka untuk melihat kemungkaran, melihat penderitaan rakyat, melihat kesusahan rakyat, maka selama itu tidak ada satupun yang bisa membungkam mulut saya. Untuk itu kawan-kawan, Persatuan Rakyat Indonesia, Persatuan Gerakan Sosial harus bersatu padu melawan Omnibus Law. Lawan Omnibus Law kawan-kawan, bersama gerakan buruh, bersama gerakan mahasiswa, bersama gerakan perempuan, nelayan, masyarakat adat, pemuda-pemudi di desa dan di kota. Mari bersatu pastikan hari ini jagal, jangan sampai gagal, jangan sampai diserahkan, diamputasi tanah-tanah rakyat lewat Omnibus Law. Saat ini lewat Omnibus Law, negara tengah merancang satu lembaga spekulan ala pemerintah bernama Bank Tanah. Bank Tanah ini hendak mengumpulkan tanah-tanah bagi korporasi besar, tanah-tanah untuk investor-investor pemilik modal yang akan merangsak masuk ke desa-desa, merangsak masuk ke kampung-kampung, ke wilayah adat. Untuk itu kawan-kawan, kita pastikan rezim ini menghentikan rencana busuknya melalui Omnibus Law. Kenapa kami menolak? Ada beberapa alasan-alasan yang cukup membuat kami para buruh ini merasa dirugikan, termasuk hilangnya upah minimum kabupaten, karena pada akhirnya nanti pemerintah akan menerapkan upah per jam ya. Tidak mungkin upah dalam kurun waktu seminggu 40 jam ini akan diterima, karena saat ini 13/2003 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mengatur sehari 7 jam, 6 hari Senin sampai Sabtu 40 jam, kecuali 5 hari kerja 8 jam. Wah, rezim pasti terusik, tak bisa nyenyak tidur. Setelah aksi para buruh, gabungan mahasiswa dan pasukan anak STM geruduk parlemen dan istana, kini giliran anak NKRI bersiap geruduk istana dalam aksi besar 13.10. Gelombang massa menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja terjadi di sejumlah kota besar tanah air dalam sepekan ini. Namun gelombang aksi yang dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat, mulai dari buruh, mahasiswa, pelajar, dan kelompok masyarakat itu belum berakhir. Pada 13 Oktober nanti, aksi besar akan digelar kembali. Titik aksi adalah depan Istana Negara. Aksi kali ini akan digelar oleh Aliansi Nasional Anti Komunis Anak NKRI. Temanya adalah Aksi 13.10, Aksi Tolak Undang-Undang Cipta Kerja Anak NKRI Jabodetabek. Koordinator lapangan Aksi 13.10, Damai Hari Lubis, membenarkan bahwa anak NKRI akan menggelar aksi di Istana Negara. Katanya ribuan massa dari berbagai elemen akan hadir dalam acara tersebut. Iya benar, kami mempersilahkan semua elemen anggota masyarakat yang merasa tidak setuju
atau menolak Undang-Undang Cipta Kerja untuk hadir. Kami tidak dapat melarang, ujar Damai Hari Lubis kepada kantor berita politik Ermol Minggu 11 Oktober. Damai mengatakan bahwa aksi kali ini akan dihadiri banyak tokoh, terutama akan dihadiri tokoh dari Front Pembela Islam FPI, Gnpf Ulama, Persaudaraan Alumni PA 212, Aliansi Anak Bangsa, HRS Center, dan tokoh-tokoh dari kelompok lainnya. Full tokoh, insya Allah, rencananya demikian, kata Damai. Namun demikian, Damai meluruskan sejumlah informasi yang beredar di media sosial, diantaranya tentang ajakan segala macam profesi untuk bergabung dan soal waktu penyelenggaraan. Soal waktu disebutkan bahwa aksi akan digelar hingga Presiden Joko Widodo lengser. Kami meluruskan, tidak ada imbauan segala macam profesi untuk bergabung. Soal waktu pula yang berlangsung hingga Jokowi lengser itu bukan imbauan yang datangnya dari saya selaku pribadi maupun anak NKRI, kata Damai. Diketahui, Aliansi Nasional Anti Komunis Anak NKRI mengeluarkan instruksi kepada seluruh perwakilan di seluruh wilayah Nusantara untuk melaksanakan aksi besar-besaran menolak Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Seruan aksi yang ditujukan kepada Korwil dan Korda di seluruh Indonesia itu agar dilaksanakan pada Selasa 13 Oktober 2020 di wilayah masing-masing. Selain menyuarakan penolakan, mereka juga menuntut agar Presiden Jokowi mengeluarkan Perpu membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja yang baru disahkan oleh DPR Senin 5 Oktober lalu. Dalam selebaran yang diterima oleh redaksi Sabtu 10 Oktober, mereka menyerukan agar tidak pulang sebelum Undang-Undang Cipta Kerja tumbang. Sebelumnya, sejumlah ormas Islam yaitu Front Pembela Islam, Gnpf Ulama, PA 212, dan HRS Center tegas menyuarakan dukungan terhadap aksi yang dilakukan oleh mahasiswa, buruh, dan masyarakat yang menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja oleh DPR RI. Keberadaan regulasi ini dinilai akan memperkuat cengkraman oligarki asing dan asing di Indonesia yang ujungnya merugikan rakyat Indonesia sendiri. Mereka juga mendesak agar semua pendemo yang ditahan agar dilepaskan. Berikut pernyataan sikap lengkapnya. 1. Mendukung aksi buruh, mahasiswa dan pelajar dalam memperjuangkan penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja maupun aksi-aksi dalam segala bentuknya, baik berupa mogok maupun hak untuk menyatakan pendapat, berserikat, dan berkumpul menyuarakan kepentingan rakyat. 2. Menasihati dan meminta rezim beserta seluruh lembaga dan aparat negara untuk menghentikan kezaliman terhadap rakyatnya sendiri. 3. Segera membebaskan tanpa syarat seluruh demonstran yang ditangkap dan menghentikan penyiksaan terhadap para demonstran yang masih dalam tahanan. 4. Mengajak semua elemen bangsa untuk bangkit, berjuang dan menghentikan kezaliman dengan segala daya upaya yang dimiliki dan tidak menyerah terhadap berbagai kekejaman yang dilakukan oleh rezim ini. 5. Mendesak segera dikeluarkan Perpu untuk membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja. 6. Menuntut Presiden untuk menyatakan diri mundur atau berhenti sebagai Presiden karena ketidakmampuan dan tidak kompeten dalam menjalankan roda pemerintahan. 7. Menuntut partai pendukung pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja untuk segera membubarkan diri
karena telah menjadi kepanjangan tangan kepentingan cukong asing dan asing daripada menjadi penyalur aspirasi rakyat. Pernyataan sikap ini ditandatangani oleh Kiai Haji Sobri Lubis, Ketua Umum FPI, Ketua GNPF Ulama Yusuf Marta, Ketua Umum PA212 Selamat Ma'arif, kemudian Direktur HRS Center Abdul Khair Ramadan, dan Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab.